West Papua, menusuk hati nurani nasional kita. Publik di Indonesia mencoba memahami mengapa orang Papua Barat ingin bebas. Artikel baru dari pengacara Indonesia tentang bagaimana pemahaman Papua Barat perlahan memasuki mentalitas Indonesia. Veronica Koman, Jakarta, Senin, tanggal 20 Juni tahun 2022. Ketika orang luar memikirkan Papua, mungkin membingungkan mengapa protes di sana tampaknya tidak pernah berakhir. Mereka mungkin menganggap frustrasi utama orang Papua berasal dari kemiskinan dan kurangnya pembangunan. Itu benar sampai taraf tertentu. Namun, alasan utamanya lebih sederhana dan rapi digambarkan dengan membandingkan dua angka. Pada awal Mei 2109 pengunjuk rasa kemerdekaan Papua ditangkap oleh polisi, dan jumlah itu lebih dari 2 kali lipat dari 1025 yang ditekan untuk melegitimasi kekuasaan Indonesia di Papua melalui 1969, tindakan pilihan bebas. Meskipun kedutaan kami di Inggris menyangkal di The Guardian bahwa penangkapan itu terjadi, LBH Jakarta mendokumentasikan semuanya, dan menyimpan nama masing-masing dari 2109 demonstran. Bandingkan angka tersebut dengan 1025 orang yang memberikan suara dalam apa yang orang Papua sebut sebagai tindakan tanpa pilihan, dari perkiraan populasi 800.000 pada waktu itu. Inilah realitas sejarah yang mendasari keluhan hari ini tentang kekerasan negara, degradasi lingkungan, dan penindasan kebebasan berbicara di Papua. Sampai ditanggapi, protes akan terus berlanjut dan jumlahnya akan terus bertambah. Hingga Mei, jumlahnya mencapai 2.282 demonstran damai yang ditahan oleh polisi, menurut catatan institut tersebut. Perhatian internasional terhadap ketidakadilan historis yang sedang berlangsung ini juga tidak akan hilang. Pekan lalu orang Papua turun ke jalan secara massal untuk mendukung gerakan pembebasan bersatu untuk Papua Barat (ULMWP), dan tawarannya untuk masuk sebagai anggota penuh organisasi antar pemerintah regional, Melanesian Spearhead Group (MSG). Mereka juga ingin mengirim pesan dukungan kepada anggota Parlemen Internasional untuk West Papua, karena bertemu keesokan harinya di London. Pada pertemuan itu, lebih dari 100 anggota parlemen dan pengacara dari sejumlah negara mengumumkan deklarasi Westminster, menolak Act of Free Choice 1969 sebagai pelanggaran berat terhadap hak untuk menentukan nasib sendiri, dan menyerukan pemungutan suara yang diawasi secara internasional di Papua. Selain peserta dari tetangga kita Papua Nugini dan Australia, perwakilan datang dari beberapa negara Pasifik, Prancis, AS, Swedia, Selandia Baru, Finlandia, Ceko, Belanda dan mungkin terutama pemimpin oposisi Inggris Jeremy Corbyn, yang menyatakan dukungannya untuk hak orang untuk dapat membuat pilihannya sendiri atas masa depannya sendiri. Saya bukan salah satu dari jutaan orang Indonesia non-Papua yang terluka oleh deklarasi Corbyn, menurut sebuah surat terbuka untuk Jeremy Corbyn dari Indonesia, yang diterbitkan oleh The Huffington Post edisi Inggris baru-baru ini. Nyatanya, banyak rekan-rekan se-Indonesia yang ikut prihatin dengan saya, dan mengambil tindakan melalui organisasi-organisasi solidaritas seperti Papua Itu Kita, Papua Adalah Kita. Sebagai orang Indonesia, izinkan saya memberitahu Anda mengapa kami kesal dengan apa yang terjadi di Papua. Kebebasan berekspresi ditindas secara sistematis. Bangga dengan lagu kebangsaan kami muak mengetahui bahwa polisi menodainya ketika mereka menendang dan memukuli 6 pengunjuk rasa damai yang menolak menyanyikannya saat ditahan pada tanggal 12 April di kantor polisi distrik Yahukimo, Papua. Kami khawatir dengan seorang pemuda Timika, Stephen Itley yang menghadapi kemungkinan hukuman seumur hidup karena pengkhianatan setelah memimpin doa massal di halaman gereja bulan lalu untuk mendukung ULMWP. Kami marah karena 2 orang ditangkap pada tanggal 25 April ketika mereka sedang mengirimkan surat pemberitahuan tentang demonstrasi yang akan datang kepada polisi Merauke di dekat perbatasan dengan Papua Nugini. Demikian pula dengan 41 orang yang ditangkap.